ini kadang-kadang kita tidak sadar nih perbuatan zina yang dilakukan oleh kita. Karena mudah sekarang ibu ya, terutama kaum ibu-ibu nih ya. Kaum ibu-ibu ya. Ketika dia buka HP, ya, kemudian ada kamera nih, saya di depan kamera nih ya. Kita foto cetrek. Nah, aurat kita terbuka atau wajah kita ingin dilihat orang ya, dengan kecantikan kita foto ya. Itu orang yang jelek bisa cantik ya. Kalau sekarang mah ya tuh. Bisa diedit sekarang mah ya. Nah, ibu nggak sadar nih kita nih, foto strike gitu ya. Kemudian kita sebar ke Facebook ya. Sebar yaitu ke WA, ke Twitter, disebar semua ya. Yang melihat berapa ribu orang yang melihat yaitu tubuh kita. Tuh. Ini dosa yang tidak terasa. Ya. Maka ketika 1000 orang yang melihat aurat kita, maka 1000 dosa yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah. Maka hati-hati ibu. Maka dengan media-media sekarang, yaitu karena saya katakan media itu disebut dengan setan gepeng. Kenapa saya katakan setan gepeng? Mudah sekali menjerumuskan kita kepada dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena media itu, HP itu ya, itu ibaratkan ibaratkan pantat ayam ya, yang keluarnya telur kita ambil, tapi yang keluarnya tai jangan kita ambil, gitu kan, ibaratkan seperti itu ya. Artinya banyak manfaat dan faedahnya itu HP ya, seperti sekarang ini ya, pengajian boleh ya, kita rekam, boleh kita posting ya. Tujuan untuk share, untuk dakwah, boleh. Yang kita khawatirkan di zaman sekarang anak-anak kita sekarang ya, tuh apalagi di pesantren-pesantren, maka haram anak-anak santri saya itu bawa HP, nggak boleh. Berapa puluh HP yang saya hancurkan anak-anak itu ya. Saya peringati 1 kali, 2 kali, 3 kali masih tetap dia bawa, kemudian saya ambil, saya hancurkan itu HP ya. Saya hancurkan HP dengan catatan bisa ngaji kamu hafal alfiyah, faham fatul mu'in, hafal Al-Quran minimal 5 juz, saya ganti HP yang semisal dengan ini yang baru. Saya katakan seperti itu kepada anak-anak ya. Maka alhamdulillah sekarang ya, yang boleh bawa HP itu cuma hanya pengurus saja. Itu karena sulit saya ya. 7 tahun saya mendidik anak-anak dari 2007. Itu saya bebas dulu awalnya, saya biarin dulu itu anak-anak tuh. 7 tahun itu susah sekali untuk ngaji, nangkep, bangun siang terus. Apa nih yang jadi permasalahan? Ternyata penyakitnya itu adalah HP. Karena anak-anak itu kalau malam bukan menghafal. Ya. Kalau masih sore yang dihidupkan itu adalah ngaji, ceramah. Tapi kalau sudah malam lain tuh, datang setan malam tuh. Ya. Udah jam 12, jam 1 itu datang setan tuh, ya. Gambar-gambar yang kurang sopan, subhanallah. Nah, ini yang perlu kita awasi anak-anak kita. Maka jangan kita tenang punya anak di kamar aja gitu ya. Di kamar terus ya. Temannya itu adalah HP. Alhamdulillah Ustaz, anak saya mau nggak pernah main kemana-mana ya. Paling pegang HP di kamar gitu ya. Makanya itu hati-hati ibu ya. Yang pinter ngebohong itu 1 anak. 2 kadang-kadang istri, kadang-kadang kalau istri mah ya gitu. Kalau kepepet ngebohong bu ya. Kalau kepepet, kalau enggak mah insya Allah gitu ya. Nah, ini yang kita khawatirkan di zaman sekarang ya, karena HP itu bisa menjerumuskan anak kita, bisa memberikan kemajuan ya, tergantung kita bagaimana memakainya. Maka orang yang mudah ala zina, melakukan perbuatan zina, itu tidak akan diampuni dosanya. Akila riba, atau orang yang memakan riba. Nih awas, orang yang memakan riba. Riba itu adalah azain, bertambah. Contoh kita seperti ngutang uang 100.000, bayarnya harus 120.000. Itu riba bukan kira-kira? Riba. Nah ini, orang yang memakan riba seperti ini, kita minjem misalkan uang kita ke tetangga kita atau ke bank ya, atau ke siapa saja, dengan bunga, dengan catatan harus ada bunga seperti itu, dibelikan beras, diberikan lauk pauk, dimasak, diberikan kepada keluarga kita, anak kita ya. Maka sama kita memberikan barang yang haram ya, meracuni anak kita. Maka wajar kalau anak kita itu susah ibadahnya, susah ngajinya, susah sholatnya,
Ya karena selalu makan barang yang riba tadi. Ya, subhanallah. Ya. Boleh kita ngutang, boleh. Dengan catatan jangan ada perjanjian lebih. Kita ngutangin misalkan, ya. Hitung-hitung ngutang 100.000, tapi kita tidak menjanjikan untuk lebih. Tapi dilebihin sama dia, bagaimana itu? Riba tidak? Tidak. Ya. Kalau tidak ada perjanjian di awal akadnya, itu bukan riba. Ya. Monggo silahkan saya berikan hutang, ya, terserah gitu ya. Mau lebih mau tidak ya monggo, yang penting saya untuk menolong ya, nolong. Karena pahala sodakoh dengan pahala menghutangkan itu nilainya lebih tinggi pahala menghutangkan sebetulnya ya. Cuman ujiannya itu kadang-kadang yang ngutangnya susah bayar, itu ujiannya kadang-kadang. Yang ngutangnya susah bayar, akhirnya kita akan mendapat pahala, akhirnya tidak mendapat pahala karena jengkel tadi, kurang ngajar katanya kan gitu. Ini ujiannya seperti ini, maka ada nilai lebih, ya, ada lebih dengan sedekah. Kalau sedekah kadang-kadang orang nggak butuh. Kalau ngutang betul-betul ya, kalau ngutang itu pasti orang itu butuh. Apalagi kita bebaskan. Itu diantaranya. Au akilari awakul walidain, atau kita berdosa kepada kedua orang tua. Orang yang berdurhaka kepada orang tua, ya. Gitu, kita punya orang tua ya, kalau sudah tidak ada ya kita mintakan ampunan kepada Allah atas dosanya. Maka kita wajib sebelum menghadapi Ramadan kita harus silaturahmi kepada orang tua, minta maaf kepada orang tua, makan bareng dengan orang tua, ngobrol deui dengan orang tua, insya Allah ya. Maka di situ akan terbukalah pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa kita tidak akan mungkin kita lakukan secara sempurna kalau kita masih punya dosa kepada kedua orang tua, ya. Awin numam, atau orang yang suka ngadu-ngadu, ya, suka ngadu-ngadu kata si A, ya, kepada si B, ya, kamu kata si C begini, datang lagi si A kepada si C, kata si C, kata si C, kata si B itu ngatain kamu begini. Nah itu namanya ngadu-ngadu. Akhirnya si B dan si C berantem. Itu gara-gara numam. Numam itu adalah diharamkan, termasuk dosa besar. Maka orang yang numam, yang suka ngadu-ngadu, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.